Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Simenyan dalam channel Education, Edukasi Tanpa Batas. Pada episode pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang benzena dan turunannya. Untuk mengetahui isi materinya, tetap stay tune di channel ini. Check it out. Sahabat Simenyan, apakah benzena itu? Benzena adalah cairan yang mudah terbakar. Rumus kimianya C6H6, mengandung ikatan rangkap dan tergolong senyawa aromatis. Struktur benzenanya seperti pada gambar, membentuk segi 6 dengan ikatan rangkap yang berselang-seling. Struktur dan tata nama turunan benzen ada pada tabel di layar kaca ini. Metilbenzena. Metilbenzena adalah apabila benzena itu memiliki gugus metil, maka namanya menjadi toluena dengan substituen CH3. Kemudian hidroksibenzena. Hidroksibenzena apabila benzena mengandung gugus OH sehingga namanya menjadi fenol. Substituennya adalah gugus OH. Berikutnya adalah aminobenzena. Aminobenzena apabila benzena mengandung gugus amina, namanya menjadi anilina dengan substituen NH2. Berikutnya lagi adalah karboksibenzena. Karboksibenzena apabila benzena mengandung gugus karboksilat, namanya menjadi asam benzoat. Substituennya adalah COOH. Selanjutnya adalah nitrobenzena. Nitrobenzena apabila benzena mengandung gugus nitro. Substituennya adalah NO2. Kemudian aldehida benzena. Aldehida benzena apabila benzena mengandung gugus aldehid sehingga namanya bisa menjadi benzaldehida. Substituennya adalah CHO. Struktur berikutnya adalah klorobenzena. Klorobenzena apabila benzena mengandung gugus klor. Substituennya adalah Cl. Berikutnya metoksibenzena. Metoksibenzena apabila benzena mengandung gugus metil alkoksi, maka namanya menjadi anisol. Substituennya adalah OCH3. Sahabat Simenyan, selanjutnya adalah tata nama turunan benzen dengan dua substituen. Pertama-tama kita lihat dulu bagaimana cara penamaan turunan benzena. Penamaan turunan benzena dimulai dengan nama cabang, kemudian lanjut dengan nama rantai utamanya. Rantai utama adalah benzena yang memiliki substituen utama. Jika benzena memiliki dua substituen, maka cara penamaannya adalah dengan menambahkan awalan. Awalan pada penamaan dua substituen benzena itu ada 3 macam. Yang pertama adalah awalan orto. Awalan orto jika kedua substituennya berdekatan atau bersebelahan. Awalan meta jika kedua substituennya terpisah oleh satu atom C. Awalan para jika kedua substituennya terpisah oleh 2 atom C atau letak kedua gugus tersebut saling berseberangan. Pada contoh di layar kaca ini ada 2 gugus substituen yaitu
gugus COOH, dan gugus NO2. Gambar yang pertama, gugus COOH dengan gugus NO2 itu bersebelahan. Namanya adalah asam ortonitrobenzoat atau bisa disingkat asam O-nitrobenzoat. Pada gambar kedua, gugus COOH dengan gugus NO2 terpisah oleh satu atom C. Sudut itu adalah satu atom C, sehingga awalannya harus ditambahkan meta. Maka namanya menjadi asam metanitrobenzoat. Pada gambar yang ketiga, gugus COOH berseberangan dengan gugus NO2 atau terpisah oleh dua atom C, sehingga namanya menjadi asam paranitrobenzoat. Gugus nitro sebagai substituen cabang dan gugus asam karboksilatnya sebagai substituen utama. Mengapa demikian? Simak penjelasan selanjutnya. Cara penamaan turunan benzena yang memiliki substituen, kita harus ingat urutan substituen utamanya. Urutan yang pertama adalah gugus COOH. Berikutnya adalah gugus aldehid CHO. Dilanjutkan dengan gugus keton COR. Berikutnya lagi adalah gugus OH. Setelah gugus OH adalah gugus amina NH2. Menyusul gugus alkena C♯2C. Dilanjut dengan gugus metil CH3. Menyusul lagi adalah gugus halogen dengan simbol X. Terakhir adalah gugus NO2. Bagaimana cara penamaannya? Apabila ada dua gugus, maka gugus atau substituen yang terdahulu adalah menjadi substituen utama. Contoh, pada contoh ini benzena memiliki 4 substituen dengan 2 macam gugus. Gugusnya adalah CH3 dan NO2. Sekarang perhatikan CH3 dan NO2 di mana posisinya. CH3 itu posisinya lebih dahulu daripada NO2, sehingga yang menjadi substituen utamanya adalah CH3. Rantai utamanya adalah toluena. Kenapa toluena? Karena nama untuk benzena dengan gugus CH3 adalah toluena. Sedangkan cabangnya adalah nitro. Kenapa nitro? Karena NO2 namanya adalah nitro. Sehingga nama pada contoh tersebut adalah 2,4,6 trinitrotoluena atau disingkat TNT. Tadi kita sudah membahas tata nama turunan benzena dengan 2 substituen dan 3 substituen atau lebih. Sekarang bagaimana penamaan untuk turunan benzena yang memiliki banyak benzena atau polibenzena? Contoh pada layar kaca ini adalah naftalena. Naftalena ini apabila memiliki 2 gugus benzena. Kemudian ada pirena, memiliki 4 gugus benzena dengan struktur seperti pada gambar. Berikutnya adalah senyawa antrasena. Antrasena adalah turunan polibenzena yang memiliki 3 gugus benzena dengan struktur seperti pada gambar di layar. Selanjutnya lagi adalah fenantrena. Fenantrena ini sama seperti antrasena, memiliki 3 gugus
benzena. Tetapi antara fenantrena dan antrasena memiliki struktur yang berbeda. Ya, sekarang polibenzena dengan 4 gugus benzena. Ada naftasena. Naftasena memiliki 4 gugus benzena, berbeda dengan benzoantrasena. Benzoantrasena juga memiliki 4 gugus benzena, tetapi dengan struktur yang berbeda dari naftasena. Sahabat Simenyan, bagaimanakah cara memperoleh benzena? Berikut adalah beberapa proses dalam pembentukan benzena. Yang pertama adalah proses catalytic reforming. Proses catalytic reforming itu apabila campuran hidrokarbon direaksikan dengan gas hidrogen akan membentuk benzena dengan bantuan katalisator platinum klorida. Selanjutnya, pada proses yang kedua adalah hidroalkilasi toluena. Pada proses hidroalkilasi toluena, ini diambil dari toluena. Toluena ditambahkan dengan gas hidrogen membentuk benzena ditambah dengan gas metana. Bahan baku toluenanya dapat digantikan oleh silena atau senyawa aromatik lain yang lebih besar massa atomnya. Sahabat Simenyan, selanjutnya adalah bagaimanakah cara memperoleh turunan benzena? Turunan benzena dapat dilakukan dengan reaksi substitusi. Yang pertama adalah reaksi halogenasi. Reaksi halogenasi apabila benzena ditambahkan dengan gas halogen, membentuk halobenzena. Contoh pada video ini adalah benzena ditambah dengan gas Br2, reaksinya menjadi bromobenzena ditambah dengan HBr. Reaksi berikutnya adalah reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi apabila benzena ditambahkan dengan asam nitrat. Pada reaksinya dibantu katalis AlCl3 membentuk nitrobenzena ditambah H2O. Reaksi selanjutnya adalah reaksi alkilasi. Reaksi alkilasi itu benzena ditambah dengan metil klorida. Pada reaksinya dibantu oleh katalis AlCl3 membentuk toluena ditambah HCl. Reaksi berikutnya adalah reaksi asilasi. Reaksi asilasi itu adalah benzena ditambah dengan asetil klorida. Rumusnya CH3COCl. Pada reaksinya dibantu oleh katalis AlCl3 membentuk benzoil klorida. Benzoil klorida adalah benzena yang memiliki gugus COCl ditambah dengan HCl. Reaksi selanjutnya adalah reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi, benzena ditambah dengan asam sulfat membentuk senyawa benzena sulfonat ditambah H2O. Reaksi lainnya dalam memperoleh turunan benzen adalah reaksi oksidasi gugus alkil. Pada reaksi oksidasi gugus alkil, alkil benzena ditambah dengan ion MnO4- membentuk asam benzoat ditambah H2O. Selanjutnya adalah reaksi esterifikasi gugus fenol. Pada reaksi esterifikasi gugus fenol ini adalah fenol ditambah CH3COO COCH3 menghasilkan fenil asetat ditambah CH3COOH itu asam asetat. Sekarang kita menyimak bagaimana manfaat dari benzena. Manfaat dari benzena adalah sebagai bahan baku pembuatan polistirena atau styrofoam. Kemudian benzena juga bisa sebagai bahan baku pembuatan fenol.
Benzena dengan gugus CH3 toluena itu bisa digunakan sebagai pelarut, terutama pelarut cat. Manfaat lainnya adalah penambah laju kendaraan mobil balap Formula One pada tahun 1980. Tetapi hati-hati, uap toluena dapat menyebabkan mabuk dan dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan mual-mual. Manfaat fenol. Fenol dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bakelit atau bisa juga plastik bakelit, yang utamanya adalah sebagai bahan antiseptik atau desinfektan. Manfaat lain dari fenol itu bisa sebagai bahan baku pembuatan aspirin. Tetapi hati-hati juga, ini bisa berbahaya jika mengenai kulit karena dapat menyebabkan kulit terbakar. Asam benzoat. Manfaat asam benzoat yang paling utama adalah sebagai bahan pengawet makanan dan minuman. Biasanya terbentuk dalam garam natrium atau garam kalsium dan kalium. Asam benzoat juga bisa digunakan sebagai pembasmi kuman atau germisida. Sekarang anilina. Manfaat anilina adalah sebagai zat pewarna tekstil dan bahan kulit. Anilina pun sangat berbahaya. Uap anilina bersifat racun, sehingga berbahaya jika terisap atau sengaja mengisapnya. Selain melalui saluran pernapasan, anilina juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan saluran makanan. Nah, keracunan anilina dapat menyebabkan sakit kepala, kantuk berat, gangguan mental, dan beberapa kasus yang menyebabkan penyakit sawan. Nitrobenzena merupakan senyawa organik yang beracun, berwujud kristal kuning. Salah satu manfaat dari nitrobenzena adalah bahan baku pembuatan parasetamol. Parasetamol itu nama lainnya adalah acetaminophen, yang merupakan obat antipiretik dan analgesik. Penggunaan parasetamol secara berlebihan dapat merusak jaringan saraf. Selanjutnya, klorobenzena. Klorobenzena dapat digunakan dalam pembuatan pestisida, khususnya DDT. DDT ini biasanya digunakan dalam pertanian untuk membasmi hama pada tanaman padi. Sekarang kita simak asam salisilat. Asam salisilat ini manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan aspirin. Nama aspirin adalah asam asetil salisilat. Manfaat lainnya adalah sebagai obat luar perawatan kulit dan zat antiseptik. Selanjutnya adalah senyawa dari toluena dalam bentuk TNT 2,4,6 trinitrotoluena. TNT ini bisa digunakan sebagai bahan peledak. Namun TNT ini sangat beracun, dapat memasuki tubuh melalui kulit dan menyebabkan iritasi pada kulit. Berikutnya adalah senyawa naftalena. Naftalena dengan 2 gugus benzena ini bisa sebagai bahan baku pembuatan kapur barus atau kamfer. Ya, demikianlah pembahasan tentang benzena dan turunannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.